Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Hikmat Allah dibenarkan oleh orang yang menerimanya. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus berbicara tentang tanggapan manusia terhadap karya Allah, baik melalui Yohanes Pembaptis maupun melalui dirinya sendiri. Dua pribadi yang berbeda pendekatan, tetapi membawa pesan yang sama, yaitu pertobatan dan keselamatan. Namun keduanya ditolak oleh orang banyak. Yohanes dianggap terlalu keras, Yesus dianggap terlalu bebas. Mengapa demikian? Karena hati manusia seringkali sudah memiliki kerangka berpikir sendiri. Tuhan harus datang dengan cara yang sesuai dengan pikiranku. Kalau tidak sesuai, langsung ditolak. Yesus mengatakan, hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Artinya orang yang rendah hati, yang mau belajar, yang mau membuka diri terhadap kehendak Allah. Merekalah yang bisa mengenali hikmat sejati. Hikmat bukan soal pintar bicara, bukan soal gelar atau pengalaman. Hikmat itu adalah karunia dari Roh Kudus yang menolong kita untuk melihat dunia ini dengan mata Allah. Seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan sedang berbicara bukan lewat hal-hal besar, tetapi lewat hal-hal yang sederhana. Seorang anak kecil yang berkata jujur, seorang teman yang menegur dengan kasih, atau permenungan dalam keheningan saat doa. Apakah kita peka terhadap hikmat itu? Atau kita justru sibuk membenarkan diri sendiri? Dalam terang ajaran gereja, kita diajak untuk menumbuhkan sikap rendah hati. Hikmat ilahi bukan sesuatu yang bisa kita kuasai, tapi sesuatu yang harus kita terima. Dan penerimaan itu hanya mungkin terjadi bila kita rela dikoreksi, rela dibimbing, dan rela dibentuk oleh Allah. Semoga kita menjadi pribadi yang tidak cepat menghakimi, tidak cepat menolak, tetapi mau belajar mengenali karya Tuhan, walau datang lewat cara yang sederhana. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus,
Semoga hidup kami hari demi hari menjadi kesaksian yang membenarkan hikmat Allah di tengah dunia dan memuliakan nama-Mu selalu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.